Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya. Kami dari kelompok 3 dengan saya Nyimas Dewi Salsa, NIM B1011251152. Dengan saya Windy, NIM B1011251151. Saya Rizal Januarsyah dengan NIM B1011251150. Kami dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 1D. Di video kali ini, kami akan membahas tentang teori penawaran dengan fenomena kenaikan penawaran pada gas LPG. Definisi penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga dan dalam kurun waktu tertentu. Jadi, misalkan pada waktu ini jika ada suatu harga barang yang tinggi, maka akan semakin banyak juga yang ditawarkan oleh produsen. Dan definisi penawaran sangat terkait dengan hukum penawaran. Baik semuanya, di sini saya akan membahas tentang hukum penawaran. Jadi, hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Karena kalau misalkan harga suatu barang tinggi, produsen akan berlomba-lomba untuk membuat barang tersebut sehingga barangnya semakin banyak. Karena ketika harga barang tinggi, itu berarti barang tersebut banyak diminati oleh masyarakat dan keuntungan yang dapat pun akan lebih besar. Tetapi sebaliknya, jika harga suatu barang rendah, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen pun akan semakin sedikit karena keuntungan yang dapat dari barang tersebut pun sangat sedikit. Wah, harga barang lagi pada naik nih. Gas juga naik nih. Wah, kesempatan banget. Halo Nil, aku lihat info nih. Katanya harga barang lagi pada naik. Dan kebetulan gas juga naik. Tolong ya, kamu cek di setiap stok kita, jangan sampai kita kecolongan. Gasnya harus full semua, jangan ada yang kosong. Kesempatan banget nih buat capai target. Oke? Kasih. Baik semuanya, seperti yang bisa kita lihat dari video fenomena gas LPG tersebut, bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh produsen. Dan hal tersebut termasuk ke dalam faktor harga barang itu sendiri. Harga barang itu sendiri adalah apabila jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan semakin banyak. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah yang ditawarkan pun akan semakin sedikit. Contohnya seperti fenomena gas LPG pada video sebelumnya, karena harga gas LPG tersebut naik, produsen pun ingin menawarkan gas LPG tersebut ke masyarakat lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar atau sebanyak-banyaknya. Tetapi jika harga gas LPG tersebut turun, produsen akan menawarkan gas LPG tersebut lebih sedikit karena keuntungan yang didapat pun lebih sedikit. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurva penawaran. Dengan studi kasus penawaran pada gas LPG. Seperti yang kita tahu, hukum penawaran ialah harga berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan. Artinya, jika harga naik, maka penawaran naik. Pada kurva ini dapat kita rincikan, jika tingkat harga P1, maka penawaran Q1. Jika tingkat harga P2, maka penawaran Q2. Jika harga P3, maka penawaran Q3. Contohnya, pada gas LPG, jikalau harganya 25, kemungkinan barang yang ditawarkan oleh produsen adalah 60. Ketika harga barang 40, barang yang ditawarkan produsen bisa mencapai 100. Yang artinya semakin tinggi harga barang, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan bertambah. Itu semua dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Baik, terkait video sebelumnya tentang penawaran gas LPG, dapat disimpulkan bahwa tingkat penawaran gas LPG dipengaruhi oleh harga gas LPG itu sendiri, yaitu
Apabila harga gas LPG naik, maka tingkat penawaran yang dilakukan oleh produsen juga naik. Dan sebaliknya, jika harga gas LPG turun, maka tingkat penawaran yang dilakukan oleh produsen itu sendiri akan turun. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bye-bye.